Teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Selamat pagi, saudara sebangsa dan air. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita akan bernyanyi dari buku ND nomor 806. Tuhan menjagamu. Salam. Selamat berjumpa kembali di channel YouTube TBKK Dia Peter Tinambunan. Malam ini kita baca firman Tuhan, yaitu dari kitab Bilangan pasal yang ke-21 sampai dengan yang ke-22. Pasal yang ke-21. Kemenangan atas orang Kanaan. Arad adalah sebuah kota di bagian selatan negeri Kanaan. Ketiga raja Kora itu mendengar bahwa orang Israel datang lewat jalan Atarim. Pergilah ia menyerang mereka dan menawan beberapa orang di antara mereka. Lalu orang Israel berkaul
begitu kepada Tuhan. Jika Engkau memberi kemenangan mutlak kepada kami atas bangsa itu, mereka dan kota-kota mereka akan kami tumpas sampai habis. Tuhan menerima permintaan orang Israel dan menolong mereka mengalahkan orang Kanaan. Maka orang Kanaan itu serta kota-kota mereka lalu tempat itu mereka namakan Horma. Ular dari tembaga. Kemudian orang Israel meninggalkan Gunung Hor dan mengambil jalan yang menuju ke Teluk Akaba untuk mengelilingi daerah Edom. Tetapi di tengah jalan, bangsa itu habis kesabarannya dan mengomel terhadap Allah dan Musa. Mereka berkata, "Mengapa engkau membawa kami keluar dari Mesir? Apakah untuk membunuh kami di padang gurun ini? Di sini tak ada makanan, dan air pun tak ada. Kami muak dengan makanan yang hambar ini." Maka Tuhan mendatangkan ular-ular berbisa di tengah-tengah bangsa itu. Banyak orang Israel mati di pagut ular-ular itu. Lalu bangsa itu datang menghadap Musa dengan berkata, "Kami telah berdosa karena mengomel terhadap Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya ular-ular ini dijauhkan dari kami." Maka Musa membuat ular dari tembaga dan menaruhnya di atas sebuah tiang. Setiap orang yang dipagut ular bisa sembuh kalau memandang kepada ular tembaga itu. Dari Gunung Hor ke lembah Moab, orang Israel berangkat lalu berkemah di kota Obot. Sesudah meninggalkan tempat itu, mereka berkemah di reruntuhan Abatim di padang gurun sebelah timur daerah Moab. Kemudian mereka berkemah di lembah Jared. Dari sini mereka berangkat lagi dan berkemah di seberang sungai Arnon, di padang gurun yang terbentang ke wilayah orang Amori. Sungai Arnon itu merupakan batas antara daerah orang Moab dengan daerah orang Amori. Itulah sebabnya dalam buku peperangan Tuhan tertulis, desa Wahab di daerah Supa dan lembah-lembahnya sungai Arnon dan lereng lembah-lembah yang terbentang sampai ke desa Ar dan menuju ke perbatasan daerah orang Moab. Dari situ mereka pergi ke tempat yang disebut Bir. Artinya
berkata, sumur-sumur di situ Tuhan pernah berkata kepada Musa, suruhlah umat berkumpul, aku akan memberi air kepada mereka. Pada waktu itu bangsa Israel menyanyikan lagu ini. Hai sumur-sumur, bualkanlah airmu, kami akan menyambutmu dengan lagu. Sumur yang digali oleh pemuka-pemuka dan oleh para pemimpin bangsa, digali dengan tongkat kepemimpinan, digali dengan tongkat kepemimpinannya dan dengan tongkat tanda kuasa mereka. Dari padang gurun mereka pindah ke Matana, dan dari situ ke Nahaliet, lalu ke Bamot, kemudian ke lembah di daerah orang Moab, di bawah puncak gunung Pisga yang menghadap ke padang gurun. Kemenangan orang Raja Sihon dan Raja Og. Lalu bangsa Israel mengirim utusan-utusan kepada Sihon, Raja Amori, untuk menyampaikan pesan, izinkan kami melalui negeri Tuhan. Kami dan ternak kami tidak akan menyimpang dari jalanan dan tidak akan masuk ke ladang-ladang atau kebun-kebun anggur atau minum air dari sumur-sumur. Kami tidak akan menyimpang dari jalan raya sampai kami keluar dari daerah tuanku. Tetapi Raja Sihon tidak mengizinkan orang-orang Israel melalui negerinya. Ia mengumpulkan pasukannya, lalu pergi ke Jahaz di padang gurun dan menyerang orang Israel di situ. Tetapi dalam pertempuran itu banyak tentara Amori dibunuh oleh orang Israel. Lalu orang Israel menduduki daerah mereka dari sungai Arnon sampai ke sungai Yabok, yaitu perbatasan daerah orang Amori. Sebab perbatasan ini sangat kuat pertahanannya. Dengan demikian, orang Israel merebut semua kota orang Amori, termasuk Hesibon dan semua kota kecil di sekitarnya. Lalu menetaplah mereka di situ. Hesibon adalah ibu kota Raja Sihon. Ia pernah berperang melawan Raja Moab dan merebut daerahnya sampai sejauh sungai Arnon. Itulah sebabnya penjaga bersyair begini: datanglah ke Hesibon, ke kota Raja Sihon. Kami ingin melihat kota ini dibangun dan dipugar kembali,
Sekali peristiwa dari kota itu, pasukan Sihon maju bagaikan api yang menghancurkan kota Ar di Moab. Dan menguasai bukit-bukit di sepanjang Arnon. Wahai bangsa Moab, engkau celaka. Pemuja Kamon, engkau binasa. Engkau dibiarkan Allahmu menjadi pengungsi. Kaum wanitamu menjadi tawanan Raja Amori. Tetapi kini binasalah keturunan mereka di sepanjang jalan dari Hesibon ke Dibon, dari Nazim ke Nopah, dekat Medeba. Dengan demikian bangsa Israel menetap di daerah orang Amori. Kemudian Musa menyuruh orang-orang pergi mencari jalan yang paling baik untuk menyerang kota Yaser. Lalu orang Israel merebut kota itu serta kota-kota kecil di sekitarnya dan mengusir orang Amori yang tinggal di sana. Sesudah itu orang Israel belok dan mengambil jalan yang menuju ke Basan. Raja Og dari Basan maju dengan pasukannya untuk menyerang orang Israel di kota Edrei. Tuhan berkata kepada Musa, "Jangan takut kepadanya. Aku akan memberi kemenangan kepadamu. Engkau akan mengalahkan dia, seluruh rakyatnya, dan negerinya. Perlakukanlah dia seperti telah kau perlakukan Raja Sihon yang memerintah di Hasehon." Maka orang Israel mengalahkan dan membunuh Raja Og, anak-anaknya, dan seluruh rakyatnya. Tidak ada yang ketinggalan. Kemudian mereka menduduki negeri itu. Pasal yang ke-22, Raja Moab memanggil Bileam. Bangsa Israel berangkat lagi dan berkemah di dataran Moab, di daerah seberang sungai Jordan dekat kota Jeriko. Ketika Raja Moab yang bernama Balak, anak Zipur, mendengar bagaimana bangsa Israel telah memperlakukan orang Amori dan bahwa bangsa Israel itu besar jumlahnya, gentarlah ia dan seluruh rakyatnya. Lalu orang Moab berkata kepada para pemimpin orang Midian, "Tak lama lagi gerombolan itu melahap segala sesuatu di sekitar kita, seperti sapi melalap rumput di padang." Maka Raja Balak
mengirim utusan untuk mengambil Bileam, anak Beor yang tinggal di kota Petor, dekat sungai Efrat di daerah Amaun. Mereka disuruh menyampaikan kepada Bileam pesan ini dari Balak. Ketahuilah, ada suatu bangsa datang dari Mesir. Orang-orangnya menyebar kemana-mana dan siap menyerang daerah kami. Mereka lebih kuat dari kami. Jadi datanglah, kutuklah mereka untukku. Barangkali kami dapat mengalahkan mereka dan mengusir mereka dari negeri ini. Sebab aku yakin orang yang kau berkati akan mendapat berkat, dan orang yang kau kutuk akan mendapat kutuk. Maka pergilah para pemimpin orang Moab dan Midian itu dengan membawa upah untuk Bileam, supaya ia mau mengutuk orang Israel. Setelah sampai kepada Bileam, mereka menyampaikan kepadanya pesan Raja Balak. Kata Bileam kepada mereka, bermalamlah di sini. Besok akan saya kabarkan kepada kalian apa yang dikatakan Tuhan kepada saya. Maka para pemimpin Moab itu tinggal di tempat Bileam. Lalu Allah datang kepada Bileam dan bertanya, siapakah orang-orang itu yang tinggal di tempatmu, Bileam? Jawab Bileam, mereka utusan Raja Balak dari Moab untuk mengabarkan bahwa suatu bangsa yang datang dari Moab, dari Mesir, telah tersebar di mana-mana. Raja Balak menyuruh saya mengutuk bangsa itu untuk dia, supaya ia dapat memerangi dan mengusir mereka. Kata Allah kepada Bileam, jangan pergi dengan orang-orang itu, dan jangan mengutuk bangsa itu, karena mereka telah kuberkati. Keesokan harinya Bileam berkata kepada para utusan Balak itu, pulanglah, Tuhan tidak mengizinkan saya pergi dengan kalian. Maka kembalilah mereka kepada Balak dan mengabarkan kepadanya bahwa Bileam tidak mau datang bersama-sama mereka. Lalu Balak mengirim lebih banyak utusan yang lebih tinggi pangkatnya dari yang pertama. Mereka menyampaikan kepada mereka menyampaikan kepada Bileam pesan ini dari Balak. Aku mohon dengan sangat, datanglah dan jangan menolak. Aku akan memberi upah yang banyak sekali dan melakukan apa saja yang kau katakan. Datanglah dan kutuklah bangsa itu untukku. Tetapi Bileam menjawab sekali lagi, sekalipun semua perak dan emas yang ada di dalam istana Raja Balak dibayarkan kepada saya tak dapat melanggar perintah Tuhan Allah yang
saya sembah. Biar dalam hal yang kecil pun saya tidak dapat menantangnya. Tetapi baiklah kalian bermalam di sini, seperti yang dilakukan pada utusan yang terdahulu. Saya ingin tahu apakah masih ada yang mau dikatakan Tuhan kepada saya. Malam itu Allah datang kepada Bileam dan berkata, orang-orang itu datang untuk minta engkau pergi dengan mereka. Jadi bersiap-siaplah untuk pergi. Tetapi lakukanlah hanya yang diperintahkan kepadamu. Keesokan harinya Bileam memasang pelana pada keledainya, lalu ikut dengan para pemimpin Moab itu. Bileam dan keledainya. Tetapi ketika Bileam pergi, Allah menjadi marah. Sementara Bileam mengendarai keledainya diiringi oleh 2 pelayannya. Malaikat Tuhan berdiri di tengah jalan untuk menghalang-halangi dia. Melihat malaikat berdiri di situ dengan pedang terhunus, keledai itu menyimpang dari jalan dan membelok ke ladang. Bileam memukul keledai itu dan membawanya kembali ke jalan. Kemudian malaikat Tuhan kembali berdiri di bagian jalan yang sempit antara 2 kebun anggur dengan tembok batu sebelah menyebelah. Ketika keledai itu melihat malaikat, ia minggir sehingga kaki Bileam terjepit ke tembok. Bileam memukul lagi keledai itu. Lalu malaikat Tuhan pindah dan berdiri di tempat yang lebih sempit sehingga tak ada jalan untuk lewat di kiri atau kanannya. Melihat malaikat Tuhan, keledai itu merebahkan diri. Bileam menjadi marah dan memukul keledai itu dengan tongkat. Lalu Tuhan membuat keledai itu bisa berbicara. Kata binatang itu kepada Bileam, apakah yang saya lakukan terhadap Tuhan sehingga Tuhan, apakah yang saya lakukan terhadap Tuhan sehingga Tuhan memukul saya sampai 3 kali? Jawab Bileam, engkau mempermainkan aku. Andai kata ada pedang padaku, pastilah engkau kubunuh. Jawab keledai itu, bukankah saya ini keledai Tuan? Bukankah saya ini keledai Tuan yang sejak lama Tuan tunggangi? Pernahkah saya membangkang terhadap Tuan? Tidak, jawab Bileam. Lalu Tuhan membuat Bileam bisa melihat malaikat
Tuhan berdiri di situ dengan pedang terhunus. Segera Bileam sujud ke tanah dan menyembah malaikat Tuhan, bertanya, "Mengapa kau pukul keledaimu sampai 3 kali? Aku datang untuk menghalangi engkau, sebab menurut pendapatku tidak baik engkau pergi. Waktu keledaimu melihat aku, dia minggir sampai 3 kali. Kalau tidak, pasti engkau sudah kubunuh. Tetapi keledai itu kuselamatkan." Jawab Bileam, "Saya telah berdosa. Saya tidak tahu bahwa Tuhan berdiri di tengah jalan untuk menghalang-halangi saya. Tetapi sekarang, kalau menurut pendapat Tuhan tidak baik saya meneruskan perjalanan ini, saya akan pulang." Tetapi malaikat Tuhan berkata, "Ikutlah saja dengan orang-orang itu. Ikut sajalah dengan orang-orang itu. Tetapi engkau hanya boleh mengatakan apa yang kusuruh katakan." Maka Bileam meneruskan perjalanannya dengan utusan-utusan Balak itu. Balak menjemput Bileam. Ketika Balak mendengar bahwa Bileam akan datang, ia pergi menjemput Bileam di kota Moab yang terletak di tepi sungai Arnon, di perbatasan daerah Moab. Kata Balak kepadanya, "Mengapa engkau tidak datang waktu kupanggil pertama kali? Apakah kau sangka aku tidak mampu membayar upahmu?" Bileam menjawab, "Nah, sekarang saya sudah datang. Tetapi saya tidak banyak mengatakan apapun kecuali yang Allah suruh saya katakan." Maka pergilah Bileam dengan Balak ke kota Hujot. Di situ Balak mengorbankan beberapa ekor sapi dan domba. Sebagian dari daging itu diberikannya kepada Bileam dan para pemimpin yang bersama-sama dengan dia. Bileam mengucapkan nubuatnya yang pertama. Keesokan harinya, Balak membawa Bileam mendekati bukit Bamot Baal. Dari situ Bileam dapat melihat sebagian dari bangsa Israel. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini, dan apa yang kita lihat dari kesimpulan akhir bahwa Balak sudah merasa terancam sehingga dia memanggil Bileam, karena Bileam ini adalah merupakan utusan dari Tuhan, dan dia apabila mengutuk suatu bangsa maka terkutuklah bangsa itu. Dan Raja Balak tahu, maka dipanggil oleh Bileam untuk mengutuk bangsa Israel. Tapi Bileam tidak menurut apa kata Balak, karena Tuhan sudah memberikan petunjuk kepada Bileam, sehingga akhirnya Bileam
bukannya mengutuk bangsa Israel, malah akhirnya dia memberkati. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada malam ini, dan selanjutnya nanti dalam episode 52 kita akan baca firman Tuhan pasal 23 sampai dengan 24. Demikian pembacaan firman Tuhan. Salam, Tuhan memberkati.